Ada apa? Takut apa? Ada sosok lain ya? Ada sosok lain. Di mana? Ada apa? Oh, bener. Tolongin jagain Kak Den, jagain Kak Den. Salam. Siapa kamu? Saya dan teman-teman datang ke sini baik-baik. Kami cuma mau tahu ada apa di sini. Kamu dengan siapa? Boleh saya tahu nama kamu? Dan Ananda tiba-tiba saja mendapatkan gangguan dari sosok makhluk astral yang memang berada di area sini ketika Nanda sedang menerawang sosok lain yang memang membuat anak-anak yang kami ajak berkomunikasi tiba-tiba saja pergi. Pegangin. Aduh, takut kenapa-napa. Aduh. Maria! Daging! Siapa nama? Nanggung. Oh ini, sosok yang makan ternak. Aduh. Tenang dong, ini gimana dong? Oke, aku nggak tahu kenapa tadi pas kita lagi komunikasi sama sosok anak kecil tiba-tiba Kak Den malah kayak gini. Allah, masuk ke mama. Kak, boleh dibantu ceritain ini tadi kenapa? Pelan-pelan Kak. Kak jangan dipaksain Kak. Aman. Jadi ini tadi sosok Aman. yang dulu pernah makan ternak. Jadi memang dia ini rakus, dia suka banget makan daging. Oke. Tapi dia makannya bukan seperti manusia atau binatang ya. Tapi Dia kalau makhluk biasa seperti binatang dan manusia itu kan pasti ada yang digigit, bagian digigit. Kalau makhluk itu dia masuk ke dalam tubuh binatang tersebut, kemudian kayak semacam makan sari-sari daging dari dalam. Itulah kenapa si hewan ternak itu mati, tapi dalam keadaan utuh dan dalam keadaan sehat. Tapi sebenarnya dia itu dimakan sari-sarinya dari dalam tubuhnya. sama sosok yang Sama tadi. sosok tadi. Terus sosok tadi juga ditakutin sama sosok-sosok yang lain kayak pas kita ngomong sama anak kecil itu kan. Betul. Jangan-jangan ini sosok terkuat lagi. Ini sosok memang lumayan kuat. Saya lihat memang lumayan kuat. Bahkan anak-anak tadi aja takut. Hei! Kak Den, pelan-pelan Kak, pelan-pelan Kak. Allah, masih Muhammad. Kenapa kok lari lagi ke sini? Kok lari? Tadi saya ngeliat sosok yang lain. Sosok yang tadi sempat dijelaskan sama Budi, tiba-tiba dia hilang. Hai, Assalamualaikum. Tapi ada sosok lain yang menyambut kita. Di sini Assalamualaikum. sosok apa Kak? Dari awal kita disuruh ke belakang bangunan ini jangan-jangan yang dimaksud. Ruangan besar yang banyak banget kayu-kayu. Ini kenapa kita harus izin ya, Rut? Ini ada sosok seperti laki-laki. Dia Kak. kelihatannya gagah. Kak, pelan-pelan Kak, kakinya sakit. Allah, Mas. Allah, Mas. Ih, Ada baru suara tawa masuk lagi. aja langsung. Salam. Ada sosok laki-laki tua dengan wibawa menggunakan adat-adat Jawa yang pakai kain hanya segini, dibalut kain batik, tapi ada kemasannya menggunakan sabuk dan bawahannya juga kain, dan dia memakai mahkota.
Sosok ini tadi saya tanyakan, dia bisa kita bilang adalah sosok sesepuh di tanah ini. Di tanah ini, Tasya. Jadi emang sosok inilah yang dibilang sosok yang positif dan mempunyai bijaksana ataupun wibawa. Kayak Ada yang mau disampaikan nggak sama sosok? apakah dayang-dayang yang tadi itu adalah satu line sama kakek? Oh. Jadi dayang-dayang itu adalah bisa kita bilang apa ya sebutannya satu inian sama dia nih, Tasya. Oh, Muhammad. Jadi kakek ini mempunyai pasangan-pasangan itu. Nah, 8 pasangan itu adalah pasangannya beliau. Oke, dayang-dayangnya dari beliau. Iya. Kayak kenapa kakek ada di sini sedangkan dayang-dayang kakek ada di depan? Jadi Tasya, Yudi, kenapa dah kakek ini ada di sini di bangunan ini, sedangkan dayang-dayang itu di depan? Jadi emang dayang-dayang itu diutus sama kakek ini untuk menyambut manusia yang datang ke sini. Begitu banyak gangguan yang kami terima ketika penelusuran kami malam ini tidak menghalangi kami untuk terus menguak apa yang sebenarnya terjadi di tempat ini. Di mana masih harus ada fenomena lain yang kami ungkap mengenai tempat ini. Yang dimana manusia itu, yang tidak semua manusia disambut sama dia, tapi manusia yang mempunyai kelebihan atau tingkat spiritual yang bisa untuk komunikasi dengan alam media. Oke, terus kalau memang sosok ini biasa menyambut orang lain, tapi kenapa justru pabrik-pabrik yang menempati tempat ini bangkrut? Dan itu lebih dari satu pabrik loh Kak. Kayak berganti untuk brand yang lain, tapi bangkrut lagi dan lagi. Kayak kenapa bisa hal itu terjadi? Jadi emang tanah ini atau di bukit ini itu apa ya bisa dibilang adalah tanah yang mistisnya sangat kuat sekali. Oke. Sangat kuat sekali. Bukan mistis soal keilmuannya tidak, melainkan mistis soal akan banyaknya makhluk gaib yang menempati di bukit ini. Karena memang kita cukup banyak ketemu dengan sosok-sosok. Betul, betul. Dan mungkin pada saat pabriknya aktif pun banyak sekali gangguan yang dirasakan. Kayak kita kosong sekarang aja ngerasa banyak banget. Betul sama banget, penelusuran. betul banget. Yang tadi sempat komunikasi dengan badan saya. Dia bilang, ya, yang masuk ke badan kamu itu adalah makhluk yang suka memakan hewan untuk ganti sajen itu lah. Nah, tapi dia ngomong juga sama saya bahwasanya kalau ingin mengetahui lebih lanjut bukan hak saya untuk ngasih tahu itu, tapi makhluk itu yang